Anda begitu kelihatan ya responsif ketika di medsos ketika ada orang menyampaikan keluhan-keluhan dan lain sebagainya. Anda begitu responsif menyampaikan ini. Apa nanti staf-staf SKPD yang ada tidak merasa kerepotan? Karena saya dari awal juga aktif di sosial media, cukup banyak yang nge-DM, cukup banyak yang SMS, di Facebook juga. Rasanya kok saya membiarkan ini. Maka saya turun ke jalan, saya cek langsung, terus saya respon. Karena kebiasaan saya itu ingin selalu cepat. Kebiasaan saya kalau saya turun ke jalan, ada pohon roboh, jalan berlobang, PDAM mati, lampu jalan mati. Sebelum staf saya datang, saya pasti tidak akan pulang. Selalu saya harus ingin terukur terus dalam bekerja, Pak Wijaya. Kalau saya ukurannya termasuk rapat saya, kalau rapat itu saya pimpin, pertama saya on time, saya ingin tepat waktu. Yang kedua, kalau kepala dinas tidak siap data, siap-siap untuk pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada, hadir bersama kami Wijaya dalam acara podcast kita. Hadirin yang kami hormati, bahwa pada saat sekarang kita mendapatkan sebuah kehormatan dengan kehadirannya orang nomor 1 di Kota Palembang, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ratudewa MSI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak PJ Wali Kota Palembang? Alhamdulillah, syukur, sehat walafiat. Wah, sehat ya? Ya, sehat itu pintu rezeki. Masya Allah, ini kelihatannya Pak PJ ini begitu lelah ya, berkeliling. Tapi ya pesan kami juga, tetap jaga kesehatan. Siap. Ya, jangan pada akhirnya kita gara-gara tugas, pada akhirnya kita melupakan kesehatan kita, itu modal yang utama. Siap Pak. Ya. Ya. Saudara-saudara sekalian, kami dari tim Suara Metropolitan ini melakukan sebuah analisis dari media. Nah, di sini nampaknya media-media, kemudian ada lembaga-lembaga survei independen menempatkan Bapak RD ini sebagai PJ Wali Kota Palembang tentang bagaimana kredibilitas beliau, bagaimana elektabilitas beliau, yang pada saat sekarang kami pantau menduduki elektabilitas 40,7%. Nah, di sini makanya kami mengundang beliau dan alhamdulillah beliau berkenan hadir di tengah-tengah kami ini. Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Amin. Jadi Pak Ratudewa, Anda bagaimana mensikapi tentang elektabilitas ini? Nampaknya warga Kota Palembang ini begitu antusias, menempatkan posisi Anda ini begitu tinggi dalam kelihatan dalam survei-survei ini. Bagaimana kira-kira? Ya, konsep awal saya berbuat dan bergerak setiap langkah itu luruskan dulu niat, Pak. Kak Jai. Luruskan niat bahwa tidak ada embel-embel politik apapun. Konteks ini kita ingin membangun pure murni untuk warga Palembang. Tapi kalau kita sudah konteks ada embel-embel pencitraan, oh saya ini mau calon dan lain sebagainya, saya berkeyakinan itu tidak akan langgeng. Tapi kalau kita hadirkan di situ ada keikhlasan, nilai ketuhanan ada di sana, maka saya berkeyakinan jalan Tuhan semuanya akan ada. Itu yang harus diluruskan dulu niat kita di sana. Saya kira itu modal awal saya di itu, Pak. Iya, luar biasa sekali ini Pak Ratudewa. Sekarang Anda begitu kelihatan ya responsif ketika di medsos, ketika ada orang menyampaikan keluhan-keluhan dan lain sebagainya. Anda begitu responsif menyampaikan ini. Apa nanti staf-staf SKPD yang ada tidak merasa kerepotan dengan yang dilakukan oleh Pak Ratudewa ini? Ya, saya ini Pak Wijaya
orang pinggiran, orang yang dibesarkan dari kalangan marginal. Secara psikologi dan kebatinan, saya ingin merasakan apa yang dirasakan oleh warga, itu pun yang harus saya rasakan. Maka dari itu saya takut tidak amanah dalam mengemban sebuah jabatan mulai saya dari 1 April 2019 sebagai sekretaris daerah. Rasanya gimana Kak Jaya ya? Rasanya ada greget di hati kecil saya, kok saya tidak berbuat demikian. Maka saya harus ambil peran di sana. Karena saya dari awal juga aktif di sosial media, cukup banyak yang nge-DM, cukup banyak yang SMS, di Facebook juga. Rasanya kok saya membiarkan ini. Maka saya turun ke jalan, saya cek langsung, terus saya respon. Karena kebiasaan saya itu ingin selalu cepat. Kebiasaan saya kalau saya turun ke jalan, ada pohon roboh, jalan berlobang, PDAM mati, lampu jalan mati, sebelum staf saya datang, saya pasti tidak akan pulang. Karena merubah mindset pegawai negeri itu susah banget Pak Wijaya, susah banget. Saya butuh proses untuk itu. Yang penting tadi konsep saya datang, saya juga kalau runtang-runtung, apalagi pakai pengawalan yang begitu ketat, dengan diiringi 5 sampai 10, 15 para organisasi perangkat daerah, kepala dinas AB, saya risih Pak. Saya ingin berjalan sendiri, saya diajak saya dengan supir, kadang saya berjalan, saya bawa mobil sendiri, kadang bahkan saya pernah naik motor. Setelah saya tahu persis baru saya kontak. Ini kamu ke sini, ini ada videonya, ini ada fotonya, segera saya tunggu. Sekarang setelah dia datang boleh pengejaran, baru saya pulang. Begitupun kalau lampu mati, saya datang. Waktu itu saya coba ambil sampel, ada beberapa kecamatan, ternyata ratusan yang mati. Waduh, miris begitu. Saya kasih target dalam satu malam ini harus sekian titik harus Anda kerjakan. Selalu saya harus ingin terukur terus dalam bekerja Pak Wijaya. Kalau saya ukurannya termasuk rapat saya, kalau rapat itu saya pimpin, pertama saya on time, saya ingin tepat waktu. Yang kedua, kalau kepala dinas tidak siap data, siap-siap untuk pulang, pasti saya usir. Ketika saya nanya berapa jumlah titik lampu, berapa yang harus diperbaiki, berapa yang rusak, berapa yang butuh pemasangan baru. Tetapi kalau dia tidak bisa jawab, Anda pulang dulu, Anda belajar dulu, baru kita rapat kembali. Itu saya lakukan sampai sekarang. Tapi kalau sering dia melakukan begitu, nggak langsung dimutasi ya Pak? Oh, bisa saja terjadi. Pada endingnya begitu. Pak, ya. Saya risih sebenarnya, karena saya dibebani warga kita, masyarakat kita, karena mindset dirubah. Selama ini kan menempatkan kita sebagai seorang penguasa. Saya ini hebat. Padahal kita seorang pelayan. Melayani warga itu wajib. Pejabat itu harus begitu. Jangan mentang-mentang saya ini mau datang, mau dilayani. Tidak lagi, harus dirubah paradigma itu. Saya begitu Pak Jaya. Tapi Anda kira-kira sadar tak bahwa dengan Anda lebih mempublish medsos Anda, nomor Anda kepada masyarakat itu justru bisa menjadi bumerang, karena itu akan pada akhirnya tidak semua yang mereka katakan itu kan benar. Benar ya. Nah, ini bagaimana kira-kira Anda mensikapi ini? Benar Pak Jaya. Itu cukup banyak saya rasakan. Saya difitnah. Terus ada yang mencatut nama saya, bahkan pengurus masjid, pengurus musola, foto-foto saya. Terus pada akhirnya dia mengambil keuntungan di sana, dimanfaatkan di sana. Tetapi konsep saya, apapun yang mereka lakukan, saya tetap baik. Karena itulah obat mujarab buat saya. Selalu saya berpikiran positif. Apapun yang lakukan terhadap saya begini begitu, saya tetap saja berbuat baik, terus mengalir saja. Saya kira konsep saya begitu Pak Jaya. Iya. Nah, saya lihat ya, saya kan banyak, kita ini sudah lama berinteraksi Pak Wali Kota, bahwa Anda yang datang dari Marakuang, ya kan, yang Anda dikatakan pinggiran, tapi pinggiran itu tadi. Nah, sekarang Anda sudah berada di Palembang. Nah, Anda sudah pada akhirnya awalnya kan di Kementerian Penerangan, pindah ke ketika bubar Menteri Penerangan pindah ke Sumsel, ke Pemda Sumsel, kemudian pindah ke Kota Palembang. Nah, tentu Anda ada sesuatu yang ketika transformasi. Menurut dalam perspektif Anda memandang Kota Palembang ini seperti apa? Pertama tadi Pak Jaya, bahwa saya ini memang sudah ditempa Pak Jaya ya. Karena saya banyak belajar senior-senior saya ketika kuliah
ada waktu itu ya yang namanya Pak Wijaya itu salah satu inspirasi saya Masya juga. Allah. Karena di sana idealisme. Ya. Ada idealisme. Kalau idealisme ini luntur, maka hegemoni kekuasaan akan masuk. Tapi saya tetap jaga idealisme itu. Jadi saya memandang membangun Palembang ini pertama butuh kerja keras, Pak. Ya. Tidak boleh lagi santai gitu, harus kerja keras. Paling tidak ada 3 pendekatan yang harus dibangun. Ya. Pertama, ya kita sepakat dan sama-sama paham lah bahwa pendidikan yang gratis berkualitas itu tetap harus, terus kesehatan yang gratis dan berkualitas juga tetap. Tetapi jangan lupa yang ketiga, di sana ada kesejahteraan. Silakan perspektifnya kita bangun melalui ada infrastruktur, ada ekonomi, ada penurunan angka stunting, pelayanan publik, bermacam-macam pendekatan yang harus melakukan kesejahteraan warga. Maka dari 3 poin inilah yang menjadi prioritas. Loh, sekarang apa sih yang muncul di permukaan di Palembang? Kita bicara tentang macet, bicara tentang masalah kemiskinan. Jangan lupa bahwa keluarga penerima manfaat di Palembang masih cukup tinggi, 12.812 keluarga penerima manfaat. Belum lagi kita bicara masalah persampahan. Iya. Belum lagi kita bicara tentang masalah kumuh. Iya. Juga masih tinggi. Artinya rumah-rumah yang tidak layak huni masih tinggi di Palembang ini. Juga belum lagi kita bicara tentang masalah banjir. Banjir dan genangan air yang begitu tinggi. Inilah isu-isu yang selalu mengemuka yang ada di Palembang. Nah, kalau kita ingin bangun Palembang, lo pahami dulu Palembang ini secara utuh. Sudah belum berkunjung ke 107 kelurahan. Gimana topografinya, bagaimana demografinya, dan pendekatan itulah yang saya lihat harus benar-benar kerja keras dalam rangka membangun Palembang. Saya kira itu, Pak Jaya. Jadi ada 3 tadi titik tekan daripada yang Anda akan lakukan. Pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga kesejahteraan. Iya. Terus menurut Anda itu idealnya Palembang itu seperti apa kira-kira? Iya, idealnya Palembang itu harus seiring sejalan dari 3 konsep itu. Tidak bisa dia hanya yang bersifat dari salah satu sektoral, tidak bisa begitu. Karena dia akan berkaitan erat. Ini pendapatan yang dia muncul. Karena saya sangat optimis, Pak Jaya, kalau bicara pendapatan, sekarang saja sudah di angka 4,2 triliun dan luar biasa APBD Palembang. Ada ini bisa meningkat sebenarnya, bisa tembus di angka 5 triliun. Dari mana mensiasatnya itu supaya kita bisa memperoleh anggaran pendapatan asli daerah dan lain sebagainya, itu kan berpengaruh terhadap anggaran yang akan ditetapkan dalam APBN nanti. Iya, jadi memang tentunya ada mekanisme dan strukturnya, Pak ya. Artinya butuh di sini kerjasama dan bisa meyakinkan dari pihak legislatif juga. Ini loh pendapatan yang ada di Palembang ini, katakanlah pendapatan asli daerahnya total 1, sekian triliun, retribusinya sekian, terus pendapatan lain-lainnya dari pemerintah pusat melalui dana DAK, DAU dan juga dana sumber lainnya. Ini adalah sebuah kekuatan. Tinggal kita ada skala prioritas dan tidak boleh jauh mulai dari mekanisme penganggaran, jangan sampai salah. Maka dari itu butuh konsep yang bisa meyakinkan terhadap pemerintah pusat sendiri dan juga dengan pemerintah provinsi sehingga bisa ngalir lah Kak ya. Kalau hanya mengandalkan dana APBD tidak akan mencukupi. Tetapi sekali lagi tapi butuh konsep. Ini loh kami bangun Palembang begini dan itu tanda kutip dijual termasuk ke pihak swasta. Saya kira ada sebuah modal. Iya. Kemudian ini Pak Wali Kota, jadi isu yang santer di Palembang sebagaimana yang Pak Wali Kota tadi jelaskan bahwa adalah pertama banjir. Nah, masalah banjir di Kota Palembang ini bagaimana? Bagaimana konsep daripada Bapak melalui SKPD yang ada di dalam penanggulangan banjir ini? Walaupun aku sering diskusi dengan Pak Edi Santana waktu itu Pak Jaya ya. Ketika saya begitu dilantik sebagai penjabat wali kota Palembang, orang yang pertama saya ajak diskusi itu adalah namanya Edi Santana. Karena mindset orang Palembang melihat Pak Edi itu sukses gitu kan. Saya coba sharing dengan beliau. Dari diskusi saya dengan beliau ada 27 catatan. Saya catat setiap dia bicara saya catat ini. Termasuk hal yang terkecil saya catat semua. Dan juga beliau selalu pesan 3 sebenarnya.
Pak Dewa buat Palembang ini bagus, dia ngomong bisa nyaman, bisa dilihat ketika orang datang ke Palembang. Pertama, jalannya bagus Galo, katanya. Ya. Tidak ada yang berlobang. Karena warga Palembang tidak mau tahu Pak Jaya apa itu jalan lingkungan, apa itu jalan kota, jalan provinsi, jalan pusat, dia tidak mau tahu. Yang penting jalan kami bagus. Terus yang kedua, kalau malam terang benderang dia ngomong. Iya. Terang benderang, lampunya hidup Galo, jembatannya bagus, kayak dibilang. Dan yang ketiga adalah dia bilang taman kota bagus. Ada 224 taman kota di Palembang, harus bagus semua. Iya. Hijau. Kalau kondisi sekarang kan kita lihat masih jauh. Maka dari itu waktu saya begitu baru menjabat, saya adakan gerakan coba kita hijau ke. Tetapi tidak hanya cukup begitu, dia butuh pemeliharaan. Butuh pemeliharaan, dan kalau bahasa kita nak renyeng, Iya, renyeng, kepala dinas itu harus renyeng dan harus siap turun terus. Malam-malam nak turun, oh jingok titik lampu di sini mati, nak hidup ke, oh ketika ada taman ini rusak, nak dibagusi, nak harus itu harus kerja keras. Kepala dinasnya harus kerja keras, termasuk staf di bawahnya harus kerja keras. Iya. Nah sekarang ini Pak Wali Kota, bahwa kita lihat sekarang masyarakat gak pernah peduli yang seperti Anda katakan tadi. Nah ini ada satu fenomena ini Pak Wali Kota, ini ada pembangunan IPAL. Iya benar. Pembangunan IPAL itu saya dengar itu dapat bantuan juga donor dari USAID ya, dari Australia kalau nggak salah saya itu. Nah itu sudah banyak jalan-jalan yang baru dibangun, akhirnya mereka melakukan pengoboran, melakukan penggalian dan lain sebagainya. Hal ini apa yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam mengantisipasi hal-hal yang seperti ini? Karena proses pengerjaan ini menyumbangkan dari data catatan itu 45% kerusakan jalan di Kota Palembang ini. Iya. Saya setuju itu, jadi setuju. Saking gregetnya saya karena saya sudah ke lapangan hampir 2-3 kali. Setiap ada pengaduan di seputar pembangunan IPAL. Tidak kita pungkiri dan tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa jalan-jalan yang sudah dibangun proyek IPAL itu jalannya kondisinya sangat-sangat rusak. Sehingga kami pernah berargumen waktu itu ada dari Kementerian PU, tolong kalian cek ke lapangan, ajak yang pihak ketiganya. Saya sempat gerem gitu Pak Jaya, sempat juga marah karena warga Palembang ini tinggal menikmati dengan kondisi yang rusak. Bahkan yang sebenarnya tidak harus dilakukan, tetapi tetap saya lakukan untuk penampalan jalan yang begitu dalam di seputar proyek IPAL di pasar ke-16, jalan apa Dempo, Pasar Kuto dan seputarnya di situ. Saya sempat lihat di situ, termasuk paretnya bagaimana. Akhirnya ada kompensasi. Memang kita waktu itu mendapatkan sebuah penghargaan terhadap perbaikan jalan infrastruktur. Nah, ada berapa lebih kurang di angka 30 miliar khusus untuk memperbaiki jalan-jalan di IPAL. Mulai mungkin dalam kalau tidak salah di bulan ini atau bulan depan sudah mulai pengadaan. Saya tekankan betul waktu itu khusus perbaikan yang di seputar IPAL. Nah makanya dari bulan April ini sudah mulai pengadaan, semuanya diperbaiki sebagai kompensasi tuntutan saya terhadap perbaikan jalan IPAL. Saya kira itu kalau kaitan dengan khusus jalan yang terkena dampak proyek IPAL. Nah kemudian ini kan kita lihat bahwa di sini terungkap ternyata memang keterbatasan anggaran. Kemudian juga mungkin keterbatasan wewenang juga mungkin itu Pak Ratu Dewa. Dengan keterbatasan yang ada, bagaimana Anda mensikapi hal seperti itu? Ya, memang yang namanya penjabat Pak Jaya ya, Kak Jaya ya. Dan itu juga ada di salah satu diktum dalam surat keputusan maupun regulasi yang ada. Seorang pejabat itu kewenangannya sangat-sangat terbatas. Tetapi karena ini menyangkut kepentingan publik, kepentingan orang banyak, mau tidak mau saya harus bersuara. Tentunya ada mekanisme dan prosedurnya. Suara saya ini harus saya sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. Semua apa yang lakukan, kalau memang ini yang harus saya sikapi, kebijakan yang tidak boleh dilanggar karena saya seorang pejabat, maka salurannya saya sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, Kementerian Dalam Negeri lah coba menyampaikan kepada leading sektor yang terkait, dan ini sudah saya lakukan semua. Salah satunya lagi Pak Ratu Dewa, titipan daripada kami, daripada masyarakat ini pada saat sekarang itu kadang-kadang jalan-jalan itu kualitasnya
dinilai sangat kurang Pak Iya. Ratu Dewa, karena kita lihat nanti sudah ketika ini kemudian turun lagi, Iya. kemudian naik lagi. Tapi sebenarnya ini kan kami tidak, dan masyarakat juga Iya. kita bangun kesadaran bahwa mau tidak mau Anda ini mewarisi Iya. suatu kondisi yang tidak beruntung begitu Siap, kan? siap, iya. Karena Anda ini bukan lagi berangkat, kalau warisi dari Edi Santana dulu, Edi Santana itu sudah dikatakan sebagai wali kota Giman, gila lampu dan taman. Benar, benar. Ya kan? Iya. Nah, maka dari itu dengan kualitas jalan yang seperti ini, bagaimana Anda mensiasati? Iya. Kita mencoba memberikan penjelasan masyarakat kan, bahwa ya mestinya mengukur ketika Anda di sini. Kalau dulu sebatas sekretaris daerah kan hanya Iya. kebijakan administratif. Siap. Sekarang sudah mulai kebijakan Iya. politis. Nah, dengan hal-hal yang seperti ini bagaimana Iya. Pak Wali mencikapi? Ya, pertama tadi Pak ya, saya sepakat bahwa ketika saya sharing dengan Pak Edi Santana, Giman tadi, gila taman dan lampu tadi, benar itu. Beliau mengajarin saya, Dewa, kamu harus setiap malam turun, ajak kepala dinasnya, lihat betul siang, malam, gimana soal lampu, soal taman. Beliau memang mengajarkan itu, Kak Jaya. Maka dan itu juga terus saya lakukan, Nah, kaitan tadi karena ini adalah memang apa ya? Karena saya sudah di ujung mengemban sebuah amanah ini, saya coba siasati karena tadi keterbatasan anggaran. Saya awal penganggaran di 2024 saya tingkatkan untuk pengaruh khususnya dana pemeliharaan. Saya sudah tekankan dengan PUPR apapun namanya, kalau selagi ada jalan berlobang, coba manfaatkan secara optimal terhadap penganggarannya. Terus kaitan memang ada beberapa spesifikasi pembangunan yang tidak sesuai, itu selalu saya tekankan. Bahkan tidak segan-segan saya ketika menjelang pembangunan saya hadir di sana, saya cek betul loh Pak Jaya, mulai dari kualitas semennya, kualitas aspalnya, bahkan ketinggian. Itu pernah 2-3 kali saya cek. Mungkin saja di depan saya pas, tetapi di tempat lain itu wallahualam saya tidak bisa ngecek satu persatu. Tetapi yang saya temukan di lapangan, tetapi rujukan saya adalah rujukan dari audit yang ditemukan oleh BPK. Nah, kalau audit ditemu BPK ternyata di sana dari pihak ketiga harus mengambil di LHP-nya, mau tidak mau saya dukung itu. Kira-kira gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, para sahabat Suara Metropolitan yang berbahagia, kita lihat bagaimana Bapak Haji Ratu Dewa ini begitu serius mensikapi hal-hal yang memang betul-betul ada di Kota Palembang. Tentu hal itu tidak bisa simsalabim, semua itu perlu proses ya Pak Ratu Dewa. Jadi mungkin salah satu indikator, ya saya coba meneliti lembaga-lembaga independen yang melakukan survei ini, bahwa sebenarnya sekarang yang terakhir saya lihat tadi pagi sekitar jam 6 itu 40,7% elektabilitas Anda. Berarti di sini ada satu harapan kepada yang dibebankan kepada Anda selaku wali kota Palembang, sekarang PJ, nanti diharapkan seperti itu. Nah, sehingga bagaimana kiat-kiat Anda untuk memenuhi harapan-harapan sementara Anda memiliki keterbatasan-keterbatasan yang ada. Begini Pak Wali. Iya, saya punya program unggulan Pak Jaya ya. Ketika saya penjabat wali kota, pertama saya coba buka yang namanya pengaduan. Kan kita punya ikon kota di samping Ampera yang namanya rumah dinas wali kota. Saya tidak ingin rumah dinas itu seolah-olah sakral begitu. Coba konsep itu saya rubah menjadi rumah aspirasi rakyat, rumah rakyat. Sebenarnya sederhana. Yang di Tasik itu ya? Yang di Tasik. Ya. Sebenarnya sederhana sekali. Ketika saya pulang dari kantor, Pak Jaya, terus anak perempuan saya itu bilang ke saya, ya katanya, boleh dak namanya Pirza main ke rumah dinas, ngapoi pengen putu-putu baik. Loh, aku berpikir seorang anak penjabat wali kota kok masih harus punya izin ke bapaknya pengen lihat rumah dinas. Nah, konsep sederhana ini ingin aku rubah. Ini sebuah cermin, aku mikir Kak Jaya. Cermin dari warga Palembang yang 1,7 juta ini. Loh, semestinya kan bebas, warga Palembang bebas dia ingin melihat rumah dinas, terus mau foto, mau lihat apapun, karena itu heritage.
Iya, cagar budaya. Betul. Maka ke depan mungkin dalam bulan ini saya launching, saya rubah semua mindset itu, Pak. Saya rubah semua, pinggir itu saya buat lahan edukasi, anak SD, anak PAUD, anak SMP, anak SMA, bahkan di luar kota pun nanti memanfaatkan rumah dinas itu, tetapi konsepnya adalah konsep milenial. Jadi nanti ada di sana museum mini, terus mungkin ada tempat forecast, tempur ada perpustakaan, tempur ada proses belajar mengajar di alam. Terus semuanya di sana, karena saya tunjuk salah satu konsultannya anak muda yang punya generasi Z dan juga generasi milenial, karena kita berada di 5.0. Jangan lagi ke paradigma, tetapi tidak mengubah rumah dinas sebagai cagar budayanya. Itu tetap kita pelihara, tetap kita jaga itu. Tetapi di sekeliling di seputarnya, insya Allah nanti saya undang lah di sana, kita launching, Kak Jaya harus hadir di sana. Oh iya, insya Allah nanti. Jadi itu Pak Wali Kota, walaupun Anda PJ, Anda nggak menempati rumah dinas itu? Saya tahu diri, Kak Jaya. Saya tahu diri, nantilah untuk rumahnya. Saya lebih nyaman tinggal di tempat saya pribadi, walaupun kegiatan dinas terkadang saya manfaatkan juga di sana. Tetapi kadang seminggu sekali atau 2 minggu sekali saya tetap kontrol di belakang. Waktu itu saya harus bersihkan biar kelihatan bagus, rapi. Ya, belajar dengan yang namanya Profesor Dr. Wijaya. Masya Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, ini dapat disimak. Saya sendiri secara pribadi mengenal bahwa tidak ada perubahan dalam sikap dan kerendahan hati beliau ini. Tapi ada satu pertanyaan yang agak pribadi ini, Pak Ratu Dewa. Iya. Sekarang Anda sudah berani ya pakai motor ya? Alhamdulillah Sudah berani. Karena dulu Anda juga dari Muara Kuang dulu bersepeda nggak bisa ya? Iya. Saya ingat itu sampai 2-3 kali, sekarang udah berani jadi pakai motor ya. Alhamdulillah. Jadi tetaplah pesan kami semua bahwa tetaplah Ratu Dewa seperti Ratu Dewa, dan Anda juga menjadi kebanggaan daripada teman-teman Anda semua, bahwa mereka bangga dan mereka selalu antusias, selalu Anda berpenampilan yang tetap seperti itu. Kemudian yang terakhir, Pak Ratu Dewa, sebagai close statementnya, kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Pak Ratu Dewa? Singkat saja, senior saya, guru saya, dan juga suhu saya dalam berorganisasi, Kak Jaya. Pesan saya pertama buat para pendengar sekalian, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Tetapi sekali lagi jangan pernah lupa, tidak ada kesuksesan tanpa doa dari orang tua, khususnya ibu kita semua. Hari kemarin adalah sejarah buat kita semua, hari ini memang milik kita, tetapi ingat hari depan adalah tantangan buat kita semua. Saya kira itu aja ya. Luar biasa. Ini memang saya lihat ini Pak Ratu Dewa ini dari dulu memang nggak berubah stylenya ya. Jadi memang kita jadi ada pengalaman yang kadang-kadang yang Anda tulis itu juga luar biasa. Saya kira terus untuk berkarya. Sahabat Suara Metropolitan, saya kira cukup sekian dulu podcast dari kami, dari Berita Suara Metropolitan. Berita akurat, terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Inspirasi daerah untuk Indonesia. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Terima kasih. Siap.